Biar gak banyak nanya soal agency, karena dari kemarin tuh banyak banget yang nanya terkait soal agency di TikTok affiliate. Sebenarnya pemula itu wajib nggak sih ikut agency di aplikasi TikTok ya? Mungkin buat kalian para afiliator pemula, kira-kira ikut agency ini bener-bener bisa bermanfaat atau justru malah kalian dirugikan? Oke, di sini saya akan bahas dari dua sudut pandang ya. Jadi pertama, saya juga pernah di posisi yang nggak pakai agency sama sekali. Yang kedua, sampai sekarang ini saya berada di naungan agency. Nah, kita akan bahas plus minusnya, kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihannya. Apakah justru teman-teman ini bakal dirugikan, atau kalian itu justru malah diperas, atau bagaimana sih? Yuk kita akan bahas. Oke, jadi yang pertama gini loh, kalian harus tahu dulu agency, MCN, dan sebagainya itu apa sih? Mereka itu adalah semacam kayak partnership yang memang membantu kalian gitu ya. Ibaratnya secara definisi membantu kalian untuk bisa berkembang, mempertemukan antara brand dengan kalian para kreator atau para afiliator. Sederhananya seperti itu. Jadi ibaratnya ada agensi yang menaungi kalian, yang harusnya membantu kalian gitu ya. Tapi kita nggak munafik deh. Banyak juga agensi-agensi yang FOMO atau asal dibikin, yang ngasal, yang memang tidak mempedulikan anggotanya, tapi tujuannya memang untuk meraup keuntungan ya. Keuntungannya dari mana sih agensi ini? Banyak bos. Agensi ini keuntungannya salah satunya ya pastinya dari potongan komisi dari pesertanya. Misal kalian ikut agensi A, berarti kan kemungkinan kalian dipotong kan, tiap ada komisi cair kalian dipotong sekian persen sesuai dengan kesepakatan. Ada juga mungkin dari brand deals, atau mungkin ya mereka agensi itu punya deal-dealan, kalau misalnya produknya ini harus laku sekian, dia ngasih ke para afiliatornya pakai tap link, artinya ya mungkin agensi ada kesepakatan khusus dengan pihak sellernya, pihak brand, yang mana di dalamnya kita juga nggak tahu apakah ada imbal balik gitu ya atau tidak. Ya intinya itulah tugas mereka untuk menyambungkan ya, atau menghubungkan antara para kreator dengan brand, atau juga memanage kreator gimana untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah sebenarnya tujuannya bagus ya, goalsnya itu bagus, dan bahkan membantu juga kreator kalau ada masalah. Namun banyak juga agensi yang cuman mau enaknya aja, cuman mau dapat potongan-potongan komisinya kreatornya, tapi pelayanannya, bantuannya itu tidak sebanding gitu loh. Jadi mereka itu kayak ngasih-ngasih materi atau ngasih info cuman broadcast aja gitu loh, nggak ada komunikasi dua arah. Nah ini justru yang sebenarnya ya buat pemula dirugikan ya. Apa dong sekarang timbal baliknya pemula? Dia udah komisinya tiap, meskipun belum banyak omsetnya, tapi kan tiap komisi yang dia dapatkan itu dipotong sama agensi ya. Nah cuman dia nggak dapat bantuan dari agensinya. Nah ini tentu saja ya buat saya pribadi ya justru kreator yang dirugikan gitu loh. Udah dia komisinya dipotong, tapi kayak nggak dapat dukungan apa-apa dari pihak agensinya. Nah, kalian harus hati-hati juga dalam memilih sebuah agensi. Dan teman-teman juga harus pertimbangkan, rela nggak komisi kalian dipotong mungkin sekian 3%, 5%, 10%. Ya tergantung kesepakatan kalian. Kalau kalian nggak masalah, bang, nggak masalah dipotong 5%, kan dari komisi, bukan dari omset. Oh ya udah, misal kalian dari komisi dapat 100.000, berarti kan kalian bayarkan cuma 5.000 gitu ke agensi. Kalian masih punya 95.000. Ya kalau menurut kalian nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Tapi sekali lagi juga, teman-teman juga saran saya jangan terlalu berharap lebih gitu loh. Ini fair-fairan aja ya, jujur-jujuran aja. Jangan terlalu berharap lebih di agensi yang kalian tuh bayangannya kalau ikut agensi kalian pasti sukses. Jangan percaya begitu aja. Karena ujung-ujungnya ikut agensi, kalau kalian bukan kreator gede, itu pasti untuk daya perhatian agensi ke kalian itu nggak sebanding dengan kalau kalian tuh kreator gede yang ada di agensi. Ibaratnya ya mereka tuh pastinya punya skala prioritas ya. Pasti akan ada prioritas bagi kreator-kreator gede dibandingkan kreator-kreator kecil atau kreator-kreator pemula. Pasti itu udah hukum alam gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian ada PIC dari agensi itu, kalau kreator gede satu orang mungkin megang berapa kreator gede gitu ya. Nah kalau misalnya yang kecil-kecil pastinya ya apa ya rame-rame gitu loh. Jadinya pasti responnya juga nggak secepat yang kreator gede gitu. Intinya kalau kalian mau join agency, ya mungkin untuk membangun relasi, membangun komunitas, membangun biar ada yang bantu nanti kalau suatu saat ada masalah di akun kalian. Nah itu fair lah, it's okay ya. Tapi kalau kalian berharap ikut agensi apakah bakal bikin sukses, apakah bakal bikin akunnya berkembang, enggak, belum tentu ya. Nggak ada jaminan apapun ikut agensi ataupun tidak,
nggak ada hubungannya dengan akun kalian berkembang atau tidak ya. Karena agency itu bukan kelas, agency itu bukan yang bener-bener nge-private kalian, membantu kalian untuk berkembang pesat, enggak. Jadi mereka ngurusinya banyak hal teman-teman. Nah itu yang harus kalian pertimbangkan. Kalau kalian komisinya dipotong, terus kemudian kalian itu mikirnya bakal sukses karena dibimbing, nah itu jangan terlalu berharap sampai kejauhan ke sana gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya, kalau agency banyak yang ngiming-ngiming akan diiklankan, dikasih ads ya. Jadi nanti kalau ikut agency nanti video kalian akan diiklankan. Itu bullshit guys ya. Memang betul diiklankan. Itu kalau secara iklan betul. Tapi kalau kalian berharap video kalian langsung diiklankan, itu bullshit banget. Berapa jumlah kreator yang ada di agency itu? Terus semuanya apakah diiklankan? Enggak. Mereka ngiklaninnya juga biasanya mungkin pakai GMV Max juga. Mungkin kalian kreator yang live streaming gitu ya, emang butuh iklan kan. Kalau memang performa kalian bagus, ya pasti akan diiklankan terus. Tapi kalau kalian live dari awal udah sepi, nggak mungkin mereka itu dengan cuma-cuma ngiklanin kalian terus-menerus. Enggak, paling dicoba sekali 2 kali. Kalau nggak ada hasil ya udah, mereka akan pilih kreator yang lain untuk diiklankan juga. Ya, dan diiklankan pun juga kita nggak pernah tahu budgetnya berapa, tergantung omset kalian juga pastinya, gitu loh. Dan penghasilan dari agensi itu adalah dari potongan-potongan komisi, salah satunya ya, potongan-potongan komisi dari anggota atau member-membernya. Ya kalau membernya 10-100 mah dikit. Kalau mau membernya ribuan, ya katakanlah masing-masing potong 3% ataupun 1% aja. Tetap mereka dapat uang banyak tanpa ada effort yang gimana-gimana, gitu loh. Ini kita ngomongin agensi-agensi yang abal-abal ya, agensi-agensi yang manajemennya kurang bagus gitu ya, pasti akan kayak gitu ya. Nah, alasan kenapa saya pilih agency, kenapa alasan saya itu ikutan agency, saya nggak butuh yang aneh-aneh, nggak butuh apa-apa. Saya cuman butuh ada pihak lain yang akan membantu saya jika amit-amit akun saya bermasalah. Karena kan kita tahu sendiri TikTok itu sering error gitu ya, sering nggak jelas, sering ngasih pelanggaran nggak jelas gitu ya. Dari sinilah teman-teman, saya ikut agency, dan dari situ nanti ya kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa ngadu tuh ke agency akan bantu ke follow up ke orang TikTok. Nah, jadi ibaratnya ada bantuan tangan ketiga gitu kan, antara saya dan TikTok, ada pihak agensi lagi yang bantu menengahi di tengah, yang ngebantu untuk nge-push atau nge-follow up dari kebutuhan saya ke TikToknya. Nah, kayak gitu loh. Misal tiba-tiba ada pelanggaran nih, ternyata batasan usia gitu misal. Loh, saya kan udah usianya kan udah ini ya, udah mencukupi. Kok di sini pelanggarannya bahwa saya dianggap anak-anak gitu misal. Gak bener nih, berarti TikToknya kan error. Saya udah banding kok tapi langsung ditolak ya sama TikTok ya banding saya ya. Nah, pihak agensi ini bakal bisa bantu. Nah, kalau kasus-kasus kesalahan-kesalahan kayak gini, agensi insya Allah bisa bantu. Tapi kalau kalian jelas-jelas salah di awal, ya memang kalian tuh salah gitu loh. Mau pakai 1000 agensi pun nggak akan membuat kesalahan kalian itu dimaafkan dan jadi nggak salah lagi, enggak. Ya teman-teman ya. Contoh, misal saya mempromosikan produk MOS ini. Nah, di keranjang saya isi MOS. Terus saya kena pelanggaran, produk tidak sesuai. Nah, kalau memang ini beneran MOS-nya sama di keranjang, ya agensi akan bisa bantu, bisa banget. Ya. Cuman, kalau misalnya kalian promosi MOS ini dan di keranjang itu salah pilih merek, bukan merek Logitech, tapi ternyata merek-merek yang lain. Nah, kalian mau banding pun, mau minta tolong agensi pun, akan mental. Agensi nggak akan pernah bisa apa-apa ya, karena memang udah jelas-jelas salah dan bukan kesalahan sistem. Itu loh teman-teman ya. Dan kalaupun misal amit-amit akunnya dihack, agensi insya Allah pasti bakal bisa bantu untuk itu teman-teman ya, karena mereka pasti punya orang dari TikToknya langsung yang bisa dikontak, dimintai bantuan, apalagi ini hal-hal yang berurusan dengan teknis. Nah, itulah fungsinya agensi. Tapi apakah rela komisinya dipotong? Ya itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman rela komisinya dipotong? Nah, kalau kalian merasa kayaknya nggak butuh agensi banget, ya sudah, nggak usah ikut. Nggak usah banyak pertimbangan yang aneh-aneh. Toh kalian nanti di momen kalau memang kalian pengen, oh ya udah deh, mau pakai agensi deh, ikutan deh, biar nambah-nambah komunitas, ya silakan. Sekali lagi, ikutan agensi dengan harapan akun kalian berkembang, itu menurut saya kurang tepat. Mohon maaf, karena nggak selalu bisa seperti itu. Ya, semuanya tergantung dengan performa akun kalian. Kalau performa akun kalian bagus, penjualan kalian bagus, omset kalian gede, agensi pasti akan support pol-polan. Tapi kalau enggak, ya kalian akan seperti kreator-kreator biasa lainnya, yang mana
ya ini adalah bisnis gitu loh. Jadi bukan kayak lembaga sosial. Agensi itu sekali lagi bukan lembaga sosial ya, yang membantu kalian cuma-cuma, enggak. Ini bisnis is bisnis, teman-teman. Jadi jangan berharap lebih kepada orang lain, apalagi ini berurusan dan berkaitan soal bisnis. Ya mereka sih bilangnya akan membantu, akan support, jalan bareng-bareng. Tapi in the end of the day ya mereka pasti akan ya peduli dengan bisnisnya masing-masing. Begitupun juga kalian pastinya. Ya, jadi semoga bisa menjawab ya teman-teman ya. Apakah agensi itu merugikan apa enggak, menguras pemula apa enggak. Nah kalian bisa simpulkan sendiri. Saya udah kasih pertimbangan-pertimbangan karena ya kembali lagi, nggak semua agensi baik, udah gitu aja ya. Tapi agensi yang baik juga banyak ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Oh ya, mungkin kalian akan nanya saya ikutan agensi apa. Di kedua akun TikTok saya dan akun Shopee saya, itu saya ikutan agensi MEA ya, MEA Digital Agency. Kalian bisa cari aja sendiri. Ini bukan endorse, bukan saya disuruh promo, enggak. Tapi ya memang saya ikutan di MEA itu guys ya. Kenapa? Karena beberapa teman saya ikut di situ juga. Pemilik dari MEA Digital Agency, Ko Yohan, itu saya juga kenal dan teman saya juga. Jadi ya nggak ada salahnya juga kan ya. Jadi kalau ada apa-apa saya juga bisa minta bantuan ke beliau-beliau ini gitu loh. Dan mereka juga cukup profesional, cukup jago juga. Nah tapi nggak cuma MEA doang yang bagus, banyak juga yang lain yang bagus yang mungkin kalian juga bisa cari-cari tahu sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.